Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Analisis Laporan Keuangan oleh Edwin. Di video kali ini, kita mau bahas PT Aman Mineral Internasional Tbk atau AMMN. Ya, terus ini baru IPO-nya kalau nggak salah, masih relatif baru sih ya, 2023 IPO-nya. Gitu. Jadi, kita membahas di video ini ya. Oke, jadi disclaimer dulu, seperti biasa gitu ya. Jadi materi ini di video ini seluruhnya disusun oleh saya, Edwin, untuk tujuan berbagi wawasan, berbagi pengalaman, sudut pandang pribadi saya sendiri seputar analisis laporan keuangan saham dan investasi saham juga gitu ya. Jadi konten ini bukan merupakan rekomendasi investasi. Jadi teman-teman, ini semua bukan ajakan untuk beli, jual, atau hold suatu saham gitu ya. Jadi segala keputusan investasi sepenuhnya tanggung jawab pribadi teman-teman gitu ya. Jadi disarankan untuk riset mandiri lebih lanjut, analisis lebih mendalam, dan bila diperlukan konsultasi dengan penasihat keuangan yang profesional dan punya lisensi sebelum ambil keputusan. Oke, jadi sebelum kita melakukan analisis laporan keuangan gitu ya, saya selalu memiliki 3 kriteria utama dalam memilih suatu perusahaan gitu. Jadi supaya berinvestasi saham ini mudah gitu ya, relatif mudah dan nyaman, tentu kita harus berpikir bagaimana kita ini sebagai pemilik perusahaan yang benar-benar seperti menjalani perusahaan itu gitu ya. Nah, jadi sepengalaman saya gitu, perusahaan yang paling baik adalah yang memenuhi 3 kriteria ini gitu ya. Ini kita dalam konteksnya di investasi saham. Nah, jadi yang pertama gitu ya, yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen. Kenapa gitu ya, selalu saya sampaikan alasannya, karena tujuan akhir dari perusahaan untuk pemegang saham adalah menghasilkan profit yang dapat dinikmati, gitu, dinikmati oleh pemegang saham. Bukan hanya uang yang dinikmati oleh direksi atau komisaris saja atau pejabat-pejabat perusahaan gitu. Kalau memang Anda investasi saham, posisi Anda ini bukanlah karyawan, bukanlah komisaris, bukanlah direktur yang dapat gaji gitu. Jadi Anda harus memperhatikan posisi Anda. Anda dapat keuntungan di saham itu dari dua. Yang pertama dari dividen, gitu ya. Yang kedua dari capital gain, gitu. Kalau Anda pendekatannya pada harga seperti trader, gitu, ya Anda incarnya capital gain saja, nggak perlu pusingin dividen, gitu. Tetapi kalau memang Anda memiliki jiwa investor, gitu, utamakan dulu dividennya, gitu. Jadi Anda dapat profit dari dividen iya dan dapat profit dari capital gain juga. Nah, jadi untuk mendapatkan dividen ini gimana caranya? Gitu ya, Anda harus memiliki perusahaan yang tepat yang membagikan dividen. Salah satunya, bukan salah satunya, tepatnya harus memiliki kondisi bisnis yang sehat dan profitable sebenarnya gitu ya. Ini didapat dari mana? Gitu ya, tahu kondisi bisnis ini sehat dari mana? Bisnis ini profit dari mana? Ya dari laporan keuangan gitu ya. Anda harus baca dari laporan keuangannya. Maka kenapa saya di channel sini namanya analisis laporan keuangan saham gitu ya. Karena saya memang fokusnya di laporan keuangan gitu ya. Jadi memang analisis laporan keuangan ini dia hanya bagian kecil lah dari analisis fundamental gitu. Jadi saya fokusnya ke sana aja. Apa yang ada di laporan keuangan itu yang saya lihat gitu ya. Saya jadi nggak lihat yang lain, nggak pakai proyeksi apa-apa, cukup dari laporan keuangannya saja gitu. Tapi nanti kalau memang sudah oke, baru nanti dianalisis lebih lanjut gitu. Nah, jadi selain itu gitu ya, selain bisnisnya sehat bagi dividen, pastikan juga Anda bila Anda seorang investor harus membeli di bawah nilai wajar gitu. Jadi jangan membeli terlalu mahal gitu atau harganya sudah melambung terlalu tinggi yang nggak masuk akal gitu. Jadi pastikan sebelum Anda investasi itu tolong gunakan akal sehat Anda karena Anda menggunakan uang gitu ya. Uang ini kalau Anda loss gitu dan Anda loss-nya direalisasikan, ini nggak kembali gitu ya. Jadi Anda itu harus memperhatikan gitu ya, mempertimbangkan sebelum Anda ambil tindakan gitu. Pun misalkan Anda trading juga kan sama, pakai analisis teknikal dulu ya sebelum Anda entry. Nah, begitu pula kalau investasi, apalagi investasi gitu ya, sebenarnya investasi udah ada gitu, ada laporan keuangan yang paling mudahnya gitu. Oke, jadi karena tadi disinggung gitu ya nilai wajar gitu. Jadi memang metode yang saya gunakan ini dari zaman dulu tahun 2016 sampai sekarang mengikuti konsep value investing gitu ya. Jadi eh, saya akan membeli bila harga sahamnya ini di bawah nilai intrinsik gitu. Gitu. Nah, intrinsik yang saya gunakan adalah menggunakan PBV, tidak menggunakan yang lain gitu. Memang ada metode lainnya seperti misalnya enterprise value, net net asset value itu banyak sekali metodenya gitu. Tapi saya hanya pakai PBV aja, yang paling mudah gitu. Saya nggak
jarang sekali pakai yang lain gitu. Kenapa? Ya yang simpel saja gitu ya, saya nggak mau, berinvestasi itu menjadi sesuatu hal yang sangat rumit gitu. Saya ingin segala sesuatu itu menjadi simpel dan mudah dimengerti, termasuk di dalam video ini untuk teman-teman juga. Jadi teman-teman belajar bareng sama saya gitu ya, memahami laporan keuangan dari sudut pandang saya, supaya paham gitu ya, sesimpel mungkin, sesederhana mungkin gitu, tapi Anda, bisa mendapatkan insight yang, harapannya sih luar biasa gitu ya. Jadi bisa kena gitu, "Oh jadi seperti ini cara membaca laporan keuangan," gitu. Nanti yang nantinya Anda bisa explore. Nah, jadi ketika saat sudah, apa namanya, jauh gitu ya atau mendekati level tertentu dari intrinsic value, barulah itu buying zone-nya, entry-nya di situ. Jadi jangan terlalu beli mepet di intrinsic value, gitu. Jadi harus agak jauh. Nah, jauhnya itu disebut dengan margin of safety, gitu ya. Karena semakin jauh, semakin besar margin of safety-nya, maka profit keuntungan akan semakin besar, gitu. Tapi kembali, jangan terlalu fokus pada profit, gitu ya. Jangan pada fokus pada profit, karena kalau profit itu identiknya sama harga, gitu ya. Fokus yang pertama itu adalah pada ini, apa, kualitas perusahaannya dulu, gitu. Jadi ketika kualitas perusahaannya baik, dibeli dengan harga murah, dan harganya ini mencapai intrinsic value, barulah di situ exit, gitu ya. Anda sudah profit ini pasti, gitu ya, tergantung dari, di PBV berapa Anda beli. Dan kalau misalnya memang, perusahaan itu sangat baik, gitu ya, performa sangat baik, Anda tidak sell pun nggak masalah, saya tidak sell pun nggak masalah, karena memang perusahaannya baik, saya mungkin bisa hold lebih lama sekali, gitu. Gitu. Jadi jangan takut, gitu ya, selama perusahaannya baik, Anda membeli di harga murah, itu udah, peluang yang sangat baik, udah aman lah, gitu ya, udah aman sekali. Nah, jadi untuk menggunakan metode ini gitu yang saya terapkan gitu ya, prinsip dasar yang saya harus pegang itu yang pertama harus sabar, gitu ya, nggak bisa cepet. Semuanya perlu waktu, gitu ya. Ini di gambar aja ini ada time nih, perlu waktu, faktor waktu, gitu ya. Jadi harus sabar dan fokusnya tadi pada value-nya, gitu. Jangan pada harganya, karena harga berubah setiap hari, berubah setiap detik, gitu. Kalau Anda pantengin pasar dari pagi sampai sore, itu tiap detik berubah terus, gitu ya. Anda maunya gimana gitu. Sedangkan kalau misalnya Anda fokusnya pada value gitu ya, value ini, muncul dan diupdate itu setiap, 3 bulan sekali, tiap kuartal. Anda mau pantenginnya tiap detik atau mau tiap kuartal aja, setahun 4 kali kerja, gitu. Jadi preferensinya masing-masing. Tapi kalau saya fokusnya hanya pada value aja, gitu ya. Pada value aja, beli di harga yang murah. Makanya orientasinya harus jangka panjang, gitu. Nggak bisa belinya sekarang, jualnya besok, belinya sekarang, bulan depan jual, ya bisa kalau misalnya memang sudah tercapai value. Karena apa? Gitu ya, karena harga saham ini, prinsipnya ini nanti itu disimpulkan dalam satu kalimat ini. Harga saham ini pada akhirnya akan mengikuti kinerja perusahaan dalam jangka panjang, gitu ya. Jadi jangan heran kalau misalnya Anda di pasar ada fenomena saham gorengan yang tiba-tiba digoreng naik lalu tiba-tiba turun lagi, gitu ya. Karena ya memang saham gorengan itu kan saham yang katakanlah fundamentalnya tidak baik gitu ya. Jadi nanti akan kembali ke harga wajar yang misal harganya gocap gitu, harganya 50, harga terendah di bursa gitu. Fokuslah pada value-nya gitu ya. Pahami kinerja fundamentalnya gitu dan beli di harga yang murah gitu. Jadi penting sekali Anda memahami laporan keuangan kalau Anda memang orientasinya jangka panjang gitu. Kalau memang Anda seperti itu. Tapi kalau enggak, ya nggak perlu lah. Trader sih nggak perlu laporan keuangan kayak gini gitu karena nggak ada hubungannya gitu. Gitu ya. Jadi memang di laporan keuangan ini yang terpenting ini neraca laba rugi arus kas ini harus Anda pahami dengan betul gitu ya. Harus pahami betul mekanismenya gitu. Jadi jangan cuma definisinya aja, tapi cara kerjanya hubungan antara satu pos dengan pos yang lainnya gitu. Jadi Anda akan memahami laporan keuangan ini dengan komprehensif. Nggak cuma sepotong-potong gitu ya. Jadi kalau di berita misalnya hanya laba ruginya aja gitu ya, pendapatan naik 5% atau laba bersih naik 20% gitu. Jangan fokus pada itunya aja. Fokus juga dengan, bagian laporan keuangan yang lain gitu. Gitu. Karena yang namanya berita kan sedikit gitu ya, yang dicantumkan sedikit gitu. Tapi Anda harus bisa mengulik, sendiri gitu ya. Anda harus mengulik sendiri, harus memahami dengan baik gitu, harus percaya dengan analisis, sendiri. Nah, jadi gitu ya, ada 7 syarat utama gitu ya, 7 syarat utama yang saya gunakan gitu ya, untuk screening saham dulu gitu, untuk menentukan saham ini menarik atau tidak. Karena kalau misalnya tidak menarik, nggak usah habis waktu gitu. Ini kan jadi tiap orang itu sudah menentukan gitu ya, harus ini syaratnya gitu. Jadi kalau salah satu nggak terpenuhi atau memang, terlalu melenceng, udah tinggalkan saja, cari saham yang lain, cari perusahaan yang lain yang lebih menarik gitu. Apa ya sih yang saya lihat 7 syarat ini?
dividen minimal 3 tahun terakhir, gitu ya. Saldo laba di atas harus positif gitu ya. PBV kurang dari 1, ini value yang saya gunakan, gitu ya. Kalau teman-teman pakai value yang lain gitu, silakan gitu ya, gunakan. Yang penting Anda punya value-nya, gitu ya, punya value-nya, sudah menghitung margin of safety-nya, perkiraan Anda entry di berapanya Anda sudah tahu. Lalu pair, gitu ya, CFO positif, CFI, dan CFF-nya negatif, gitu ya. Nanti saya sambil jelaskan ketika eee, buka laporan keuangannya, gitu. Sama teman-teman, di sini kan saya gunakan Excel saya gitu ya, ini template kerja saya yang biasa saya gunakan gitu ya, teman-teman bisa download gitu ya, ini ada di, link di deskripsi video gitu ya, password-nya ALK Edwin gitu. Jadi teman-teman download aja kalau memang, mau gitu, kita isi bareng-bareng gitu ya, sama yang, di video gitu. Jadi teman-teman juga bisa sambil paham gitu, apa yang saya input, apa yang saya jelaskan supaya lebih kena gitu. Oke, gitu. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian analisis. Jadi kalau di analisis, pastikan Anda punya dulu ininya, laporan keuangannya, Anda bisa download di webnya IDX gitu ya. Mudah kok, itu tinggal ketik aja gitu. Kalau susah, tulis aja di Google, pasti banyak kok gitu ya. Nah, ini nih, Anda di sini udah ada ya gitu ya. Nih, Anda pastikan ini, lihat dulu satuannya gitu ya. Ini saya udah isikan AMMN. Nah, ini udah ada satuan ya. Satuan ini ribuan dolar Amerika Serikat gitu. Nah, di sini saya apa namanya masih 1 juta. Kita ganti aja gitu ya. Kita ganti gitu ya dengan berapa ribuan dolar, berarti 1000 dikali. Nah, ini saya sih kalau di saya memang ada tabelnya gitu ya, kuartal 2. Nah, nanti Anda bisa pindahin aja gitu. Nah, ini satuannya udah ada. Oke. Nah, ini udah keluar nih. Satuannya udah benar ya dalam apa Indonesian rupiah. Nah, sekarang Anda langsung cek tadi screening checklist yang pertama, dividend payment history. Tadi sudah saya jelaskan bahwa saya mencari saham yang membagikan dividen itu 3 tahun terakhir. Nah, kebetulan di AMMN ini dia baru IPO tahun 2023 gitu ya. Jadi 2022-nya kan nggak ada nih ya, nggak ada riwayat dividen. Jadi kalau saham yang seperti ini saya pasti skip. Ini nggak akan masuk kriteria saya. Saya langsung tutup saja, ganti ke saham lain, perusahaan lain gitu ya yang bisa saya analisis. Tapi ini di video ini kan kita untuk edukasi ya, untuk sharing bareng-bareng untuk belajar gitu. Oke, nah pos yang pertama yang paling penting itu adalah kastara kas gitu. Ini adalah ibaratnya itu dompet yang ada di dalam apa namanya? Di dalam uang yang ada di dalam dompet Anda gitu ya. Jadi Anda ini membayar sesuatu bukan menggunakan gedung, bukan menggunakan mobil gitu ya. Bukan menggunakan apa ya yang non non uang gitu. Enggak. Anda pasti bayar pakai uang gitu ya. Anda juga menerima pembayaran juga kan nggak pakai mobil ya, nggak pakai rumah juga, nggak pakai tanah atau aset tetap gitu. Anda pasti terima uang itu pakai terima pembayaran itu pasti pakai uang. Jadi kas dan setara kas ini adalah pos terpenting yang harus Anda pindahkan di apa dari aset. Ini pos paling penting gitu ya, harus Anda hitung gitu ya, harus Anda pindahkan. Karena ini nanti akan ada hubungannya yang tadi dengan laporan arus kas ini gitu ya, gitu. Jadi kesimpulan dari laporan arus kas ini ya di sini di setara kasnya ini gitu. Betul, tapi nanti kita jelasin, saya jelasin ya. Nah, setelah dari kas dan setara kas langsung loncat gitu. Ini nanti saya ini kalau menarik saham ini saya pasti lihat nih aset tidak lancar, liabilitasnya saya pasti lihat gitu. Cuma biasanya ini SOP yang saya gunakan gitu. Ini aja loh cek screeningnya dulu aja gitu ya. Nah, kita masuk ke ekuitas. Ya, nah, ekuitasnya Anda langsung loncat ke ini saldo laba ya, saldo labanya. Nah, ini dicadangkan belum dicadangkan. Nih, langsung pindahkan aja. Oke, nah ini keluar nih. Saldo labanya kan positif ya? Iya dong, jumlahnya positif. Nih, makanya kenapa di screeningnya dia oke. Nah, saldo laba ini apa? Saldo laba ini adalah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan sejak perusahaan ini berdiri. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini saldo labanya berapa nih? Ini kan satuannya ribu. Ribu, juta, miliar. 2,9 miliar dolar USD. Gitu ya. Jadi dari pertama kali perusahaan ini berdiri gitu ya, AMMN, sampai laporan keuangan ini terbit tuh 30 Juni 2025 sudah mencatatkan total keuntungan 2,9 miliar USD
gitu. Jadi kalau misalnya saldo labanya negatif gimana? Ya artinya perusahaan itu dari berdiri sampai laporan itu terbit rugi melulu gitu. Apa yang Anda harapkan dari perusahaan yang selalu rugi, yang kerugian itu terakumulasi makin lama makin besar? Itu sudah red flag gitu ya. Anda punya bisnis katakanlah kafe yang jualan kopi gitu ya. Anda rugi terus tiap tahun gitu ya. Rugi terus tiap tahun, lama-lama kelamaan kan nanti modalnya habis. Kalau modalnya berkurang gitu atau nggak habis lah, berkurang, apa yang akan Anda lakukan? Pasti cuma dua, gitu ya. Anda pinjam ke bank, gitu ya. Yang kedua, Anda suntik modal, gitu. Jadi sebenarnya dari laporan ekuitasnya Anda bisa melihat, gitu ya, struktur perusahaan ini pemodalannya baik atau enggak, gitu. Profitnya benar nggak? Profit nggak, jangan cuman menampilkan profit di satu periode saja, misalnya satu kuartal ini profit, tapi di periode-periode rugi terus, gitu. Jadi ini angka kunci. Saldo laba ini angka kunci gitu. Dari pengalaman saya lihat dari yang utama tadi dividen sama saldo laba. Karena kalau saldo labanya negatif, pasti dividen nggak akan bisa bayar gitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan kalau misalnya saldo labanya positif tapi nggak bayar dividen gitu. Nah, itu saya punya interpretasi yang lain. Saya anggap saja apa namanya perusahaan ini mungkin untungnya cuma untung di atas kertas aja. Karena kalau memang perusahaan itu profit, ya harusnya bagi dividen dong untuk pemegang saham. Itu kan bentuk apresiasi. Apresiasi kepercayaan pemegang saham kepada perusahaan sudah menanamkan uangnya gitu. Jadi cukup jelas ya teman-teman gitu ya. Nah, jadi sekarang udah saldo labanya udah jelas, langsung lanjut ke ekuitas pemilik. Pakai yang ini ya, ekuitas pemilik entitas induk. Nah, ini langsung pindahkan aja. Gampang. Oke, nah ini udah keluar nih. Nah, di sini PBV-nya berapa nih? Wah, PBV kurang lebih dari satu ya. PBV-nya ini, nah ini 7, wah ini kemahalan gitu, jauh-jauh sekali kemahalan gitu ya. Karena saya cari yang PBV-nya kurang dari satu gitu. Kenapa? Ya, yang paling gampang aja, perusahaan ini harus dihargai ya setidaknya minimal modal yang sudah disetor lah gitu ya. Nggak usah pusing-pusing pakai proyeksi gitu. Jadi kalau misalnya Anda modalnya punya bisnis dengan modal 1 miliar lalu dijual 500 miliar gitu ya, tanpa misalnya nggak ada akumulasi rugi ya, positif terus, ya pasti saya borong gitu, pasti diborong lah karena murah dan terbukti profit. Tapi kalau misalnya PBV-nya kurang dari satu gitu, tapi apa namanya rugi terus, saldo labanya defisit, tanda tanya itu berarti bisnis itu ya buruk gitu ya, rugi terus gitu, makanya pantas sekali dihargai kurang dari PBV kurang dari satu. Jadi PBV ini bisa menipu. Nah, supaya Anda tidak tertipu, ya ini, pahami laporan keuangannya, gitu ya. Jangan mau ditipu, gitu ya. Jangan mau ditipu, gitu ya, oleh apa namanya harga saham, gitu. Jadi beli itu Anda harus tahu dulu isinya, pahami dulu struktur apa pemodalan perusahaannya, gitu. Makanya kenapa ini, yang tadi ini udah satu paket, dividen, saldo laba, PBV. Untuk saya ini satu paket. Nah, gitu. Jadi kalau dari sini udah lolos, baru loncat ke laba ruginya, gitu. Profitabilitas perusahaan ini bagaimana, baik atau tidak, gitu ya. Nah, ini langsung pindahkan aja, pindahin. Nah ya, yang dipindahkan ini kalau di laba di laba rugi ini yang terpenting itu tiga ya kalau buat saya, pendapatan, gitu ya, laba bruto, laba bersih, gitu. Sisanya gimana? Penting gitu ya. Cuman saya sih utamanya pakai yang tiga ini. Kenapa? Revenue naik gitu ya, berarti kan masih banyak customer yang pakai barang atau jasanya gitu. Kalau gross profit-nya tinggi, berarti kan antara revenue-nya naik atau berhasil menekan ongkos produksi ya, COGS nih, bahan pokoknya mungkin jadi rendah gitu. Dan nanti di ujung di akhirnya apa? Ya net profit. Sampai situ aja gitu ya. Sampai situ aja. Nah, ini kita lihat nih. Sorry. Nah, ini gross profit-nya udah keluar nih. Tuh, kan langsung keluar GPM-nya. Oh, GPM-nya turun ya udah kalau turun sih gitu. Cuman ini tahun lalu ini bagus nih. Kinerja dia GPM-nya ini 50% ke atas gitu ya. Biasanya memang ciri perusahaan yang dia apa kuat gitu, GPM-nya ini di atas 50%. Dan GPM-nya tinggi, maka nanti net profit-nya juga akan cenderung tinggi gitu ya. Kan nanti kan ini biaya gross profit ini nanti Anda nih, gross profit Anda kurangin operating expense-nya berapa. Nanti dikurangin bla bla bla, pajak, bla 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 gitu. Nanti keluar baru nanti ini nih, laba bersihnya. Laba bersihnya yang mana? Ini, pakai yang ini. Yang berjalan diatribusikan kepada pemilik entitas induk ya. Tuh, di sini rugi dia.
Bener nggak nih rugi? Tuh rugi. Nah, tuh lihat nih, teman-teman ini jadi contoh pembelajaran ya. Nih, lihat nih, GPM yang tinggi akan ada apa namanya ruang untuk net profit. Tapi kalau GPM-nya rendah, yang tadi udah tergerus bayar biaya ini itu, alhasil dia rugi. Gitu ya, ini nanti harus diperbaiki nih rumusnya ya. Nah, membuat di apa di Excel teman-teman nanti saya update gitu ya. Ini harusnya 0 gitu ya. Kan nggak untung tuh gitu. Oke ya tuh. Jadi ini rugi tuh. Ini rugi. Ini PR-nya kayaknya ini syaratnya harus ditambah ini ya. Nggak boleh negatif. Harusnya PR-nya di atas 0 gitu. Nggak apa-apa ini nanti saya perbaiki ini harusnya eh, apa ya? Kan dia rugi nih. Karena dia rugi, ya ini harusnya X. Ya gitu ya. Karena dia rugi. Karena kan PR negatif kan artinya rugi. Ya, gitu ya. Jadi dikoreksi aja gitu. Nanti saya update untuk Excel-nya. Gitu. Kan ini dari video-video yang udah dibuat, yang ini nih, yang baru apa rugi laba bersihnya. Oke, jadi perusahaan ini ya PBV-nya apa namanya nggak menarik, perusahaan juga rugi, gitu ya. Ini juga kemahalan buat saya. Jadi ya sudah, skip saja, gitu ya. Apa yang mau dibahas lagi gitu. Nah, sekarang untuk pembelajaran lagi ya kita sekarang lihat nih laporan arus kas ya. Biasanya untuk laporan arus kas ini dia identiknya itu sama manajemen perusahaan gitu dalam mengelola utang piutang gitu. Pokoknya segala hal yang berhubungan dengan uang kas. Pakai ini nih, harus ini kalau misalnya kita apa disandingkan gitu ya kiri kanan gitu lah, kiri laba rugi kanan arus kas. Pendapatan itu setara dengan ini receipts ya, penerimaan kas gitu. Karena kan kalau misalnya laporan laba rugi ini kan pencatatannya akrual gitu ya, jadi diakui dulu gitu ya, duitnya nanti, kasnya nanti. Tapi kalau misal arus kas, pencatatan itu cash based gitu ya. Jadi ibaratnya tadi Anda punya toko toko kopi gitu ya. Eh, jangan toko kopi deh. Pengadaan ini aja, alat mesin giling apa biji kopi harganya 1 miliar gitu ya. Nah, Anda berhasil menjual satu nih. Di pendapatan karena dia pencatatannya akrual, Anda tulis 1 miliar. Tapi customer-nya, ah Pak, saya mau bayar DP dulu 500 juta. Gitu. Jadi penerimaan kasnya cuma 500 juta. Tapi Anda mencatatkan penjualan 1 miliar gitu. Ini nggak, ngerti nggak? Artinya apa? Anda menerima uang cuma setengahnya, padahal Anda juga kan nanti harus bayar karyawan, bayar gaji, bayar mungkin pinjaman gitu. Uangnya mana? Gitu. Gitu. Jadi pastikan penerimaan kasnya ini harus tinggi. Gitu ya, mendekati 100% kalau bisa. Gitu minimalnya 90-95% lah. Gitu. Kalau dia lebih di atas 100% ya itu baik sekali. Gitu. Nah, ini kita pindahin dulu datanya ya. Nah, ini kita pakai yang ini yang paling atas ya nih. Penerimaan kas dari pelanggan, receipt. Uang tunai yang dibayarkan oleh customer kepada Anda. Nah, ini celaka ini. Ini udah negatif, ini belum apa-apa. Nyata ya, tuh diterimanya apa sedikit gitu ya, sedikit tuh bebannya besar tuh bayar pada pemasok, jadi negatif. Ya, simpel aja gitu ya. Anda ini kan pemilik perusahaan gitu. Jadi analogikan saja perusahaan besar itu jadi perusahaan kecil sehari-hari gitu supaya Anda memahaminya dengan mudah gitu. Nah, ini saya jelasin nih 3 angka kunci gitu ya nih. Net CFO, net CFI, net CFF gitu ya. Nah, ini kita lihat aja lah yang ininya. Yang tahun terakhir ya apa yang periode terbaru nih. Dari aktivitas operasi, ini kan Anda bisa baca nih detailnya tuh. Terima duit dari pelanggan sekian, terus Anda uang kas yang diterima itu bayar buat apa? Bayar pemasok, bayar royalti, bayar pajak, bla bla bla, bayar beban bunga. Ini nih, habis uangnya. Gitu ya, makanya dia negatif. Ini kalau perusahaan yang net CFO-nya negatif, nanti cepat atau lambat pasti akan bergantung dengan pinjaman atau suntik modal. Pasti itu cepat atau lambat. Gitu. Jadi penting sekali untuk menjaga, untuk mencari perusahaan yang net CFO-nya harus positif. Gitu ya. Kalau sekali negatif gimana Pak? Nggak apa-apa gitu, tapi yang penting Anda cek dulu riwayat-riwayat sebelumnya gitu. Tapi kalau cara saya, begitu ini negatif gitu, saya akan skip. Langsung tunggu kuartal berikutnya, apakah sudah membaik atau belum. Saya nggak mau ambil resiko gitu ya. Tapi kalau memang Anda risk tolerance-nya lebih besar gitu ya, ya boleh aja. Oh, udah, mungkin kemungkinan cuma sekali gitu. Nah, kalau saya nggak, saya akan menganalisis, saya akan melihat apa yang sudah ada dulu gitu ya. Jadi memang laporan keuangan ini sifatnya terlambat. Pasti, pasti terlambat gitu ya kan. Jadi terbit baru tahu harga udah bergerak gitu. Tapi nggak apa-apa, lebih baik saya terlambat
aman daripada cepet-cepet tapi nanti boncos, gitu. Pendekatan saya seperti itu. Tapi kalau teman-teman bisa lebih berani ya silakan gitu ya, nggak masalah gitu. Yang penting Anda sudah perhitungan dulu. Nah, lanjut nih ke apa nih, investasi. Nah, kalau dari CFI ini adalah kalau ilustrasi gampangnya gini, kalau dia bernilai negatif, perusahaan ini dia ekspansi gitu ya. Tuh, lihat nih perolehan aset tetap. Tapi kalau nilainya positif, ya perusahaan nggak ekspansi gitu ya. Kalau penilai, nah, kalau untuk net CFI apa ini nilainya yang bagus itu negatif. Ya artinya kan perusahaan makin lama makin besar dong ya, kayak ekspansi terus menerus gitu. Kalau positif belum tentu, kita dilihat dulu gitu ya, lihat dulu pos-pos yang lainnya gini. Karena yang tadi gitu ya, ada kalanya gitu ya, ini investasi ini ya, dia ekspansi gitu ya, operasi negatif. Yang tadi saya bilang, dia akan bergantung pada ini pinjaman. Tuh, penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang. 1,7 berapa ini? Ribu, juta, miliar. 1,7 miliar USD. Pinjaman. Pinjamannya naik berarti ada apa? Ingat, ada bunga bank yang harus dibayar. Gitu. Terus Anda pemegang saham dapat apa? Gitu ya, uangnya habis buat yang lain-lain gitu. Nah, itu tuh. Nah, jadi ini bisa Anda interpretasikan. Pinjaman yang diterima itu digunakan untuk ekspansi dan untuk menutup biaya operasional sehari-hari gitu. Saya ilustrasikan gini, toko kopi Anda operasionalnya nggak nutup, jadi Anda pinjam ke bank. Anda pinjam ke bank uangnya untuk tutup operasi, untuk bayar ya gitu, bayar karyawan, bayar gaji gitu ya, dan juga untuk ekspansi, misal buka cabang baru, pinjaman ke bank gitu. Syukur-syukur ya kalau misalnya pinjamannya bisa dibayar gitu. Tapi kalau misalnya nggak nutup lagi gimana? Pinjaman lagi gitu. Gitu. Anda pemegang saham ya nggak dapat apa-apa gitu ya. Kalau direksi komisaris udah dapat gaji, tenang gitu ya. Dan Anda nanti kayak kutip tertipu gitu ya. Gitu. Jadi Anda harus berhati-hati gitu ya untuk melihat perusahaan gitu. Gitu. Nah, itu kan tuh ada kelebihan kasnya dari hasil pinjaman untuk kas sehari-hari gitu. Jadi pembahasan AMMN sih ya sampai sini aja gitu ya, nggak gitu menarik buat saya gitu ya, nggak ada dividen, PBV kemahalan 7 kali, ini resiko tinggi buat saya gitu ya. PR-nya juga negatif gitu ya, rugi. Nah, CFO negatif, ini udah double red flag, triple red flag malah gitu ya. CFF-nya apa positif gitu ya, pinjaman saya sih skip ya, nggak cocok ini dengan saya gitu ya. Tapi kembali lagi gitu ya, saya nggak peduli apa kata orang kalau misalnya nih harga sahamnya misalnya naik tinggi sekali, saya nggak peduli gitu. Karena tadi fokusnya satu pada kualitas perusahaannya gitu ya. Kalau saya kualitas perusahaannya harus bagus, terus bagi dividen, lihat value-nya, baru entry di harganya gitu. Saya nggak peduli, terserah mau ini untungnya ribuan persen itu saya nggak peduli gitu ya, nggak masalah lah. Itu mungkin yang dapat profitnya tinggi ya rezekinya masing-masing gitu. Cuman gayanya saya yang saya lakukan sejak 2016 ya seperti ini gitu. Oke, jadi AMMN ya sih mungkin singkat kali ya pembahasannya gitu ya. Mudah-mudahan buat teman-teman bermanfaat gitu ya. Kalau misal teman-teman ada request saham yang mau dibahas gitu ya, atau ada apa saran masukan gitu, atau memang ada pertanyaan, komen aja di bawah. Nanti saya kumpulkan gitu, nanti kita bahas di video-video berikutnya. Kayak gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.